bioteknologi. Tahukah apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi serapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Meningkatkan pemanfaatan sel, dan bagian-bagian lainnya. Semacam penggunaan bioteknologi bisa membantu pengolahan limbah, membuat antibiotika, membuat pangan hewan dan bahan bakar. Pengembangan bioteknologi terbagi menjadi dua. Yang pertama bioteknologi konvensional, keju, yogurt, roti, dan tempe. Yang kedua bioteknologi modern, contohnya ada visi sel, transportasi nukleus, dan rekayasa genetika. Jenis bioteknologi berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi dan melibatkan mikroorganisme secara langsung, menggunakan alat yang sederhana, skala produksi lebih kecil, biaya murah. Bioteknologi modern menerapkan sistem teknologi dan produksi atau rekayasa genetika, menggunakan alat canggih dan cara yang lebih rumit. Proses biokimia dan genetika yang sudah terjadi secara alami dan biayanya mahal. Ini ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung, umumnya secara bentuk, untuk menghasilkan produk dengan teknologi tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tertentu. Yang kedua, menggunakan alat dasar, karena tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, skala produksinya kecil dan biaya yang digunakan itu relatif murah. Contoh-contohnya itu ada yogurt, tempe, kecap, dan ada pokok. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi modern diantaranya: satu, memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja. Dua, menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. Tiga, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Empat, skala produksi umumnya besar dan dengan biaya yang relatif mahal. Contoh bioteknologi modern yaitu pembuatan hormon insulin sintetik, bayi tabung, tanaman transgenik. Contoh bioteknologi modern yaitu pembuatan hormon insulin sintetik, bayi tabung, tanaman transgenik, sama inseminasi buaya. Selanjutnya ada penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Bioteknologi dapat diterapkan di berbagai bidang, yaitu bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang peternakan, pertanian kedokteran, dan bidang kedokteran serta bidang lingkungan. Bidang pangan, satu, protein sel tunggal. Protein sel tunggal atau PST adalah suatu istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme uniseluler dan multiseluler yang protein yang tergantung di dalam sekian dari kelompok kami, mungkin dilanjutkan di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama itu ada bidang pangan, kedua bidang pertanian dan peternakan, ketiga bidang kedokteran, keempat bidang lingkungan. Bidang pangan, 1. Protein sel tunggal atau BTS. Protein sel tunggal BTS adalah suatu istilah yang menyebut protein yang berasal dari organisme uniseluler, seluler atau multiseluler dan strukturnya sederhana. Protein yang terkandung dalam KSD dapat mencapai 80% dari berat total. Protein sel tunggal mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut. Pertama, mempunyai kemampuan berkembang biak relatif cepat. Yang kedua, mempunyai kadar protein lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Yang ketiga, dapat membedakan substrat limbah sebagai media tumbuh. Contoh mikrob yang dapat digunakan untuk membuat BC yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Candida utilis. Oke, selanjutnya ada mikroprotein. Jadi mikroprotein itu merupakan sumber protein yang berasal dari miselium jamur. Mikroprotein dihasilkan melalui proses fermentasi oleh jamur Fusarium graminearum menggunakan bahan-bahan seperti glukosa, garam amonia, serta zat hara lainnya. Yang kedua ada susu. Mikroorganisme yang berperan itu Lactobacillus bulgaricus. Yang ketiga ada keju, bahan susu. Mikroorganisme yang berperan yang keempat ada pokok. Bahan mentahnya es kelapa. Mikroorganisme yang berperan itu Acetobacter pseudomonas. Yang kedua ada tapai, bahan mentahnya ketan atau singkong. Mikroorganisme yang berperan Saccharomyces cerevisiae. Di bidang pertanian dan peternakan, teknologi modern juga banyak diaplikasikan di bidang pertanian dan peternakan. Tersebut memanfaatkan DNA kimia. Teknik tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh bibit unggul. Proses yang dilakukan dengan menggunakan bibit unggul dari satu organisme ke organisme lain melalui perantaraan organisme. Aplikasi ini dapat melihat proses pembuatan DNA dengan pengembangan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, bioteknologi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, bisa pembuatan antibiotik, insulin, vaksin transgenik, antipoliomyelitis, atau antibiotik. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pembuatan antibiotik termasuk penerapan bioteknologi. 2. Insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh organ pankreas dan berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Dalam kedokteran, insulin dapat diproduksi dengan jumlah banyak melalui teknik rekayasa genetika. Yang ketiga ada vaksin transgenetik. Vaksin adalah persiapan antigen yang dimasukkan ke tubuh untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Pembuatan vaksin dilakukan melalui teknik DNA rekombinan. Yang keempat ada antibodi monoklonal. Monoklonal adalah antibodi yang didapatkan dari suatu sumber tunggal atau sel klonal yang hanya mengenal satu jenis antigen saja. Yang kelima ada interferon. Interferon adalah protein yang dibentuk secara alami oleh sel-sel sistem imun, misal sel darah putih dan fibroblast. Yang D ada bidang lingkungan. Aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan digunakan untuk menangani pencemaran lingkungan. Pada proses pemurnian logam, bahan-bahan tambang yang diperoleh umumnya masih terikat dengan giginya kotoran.
Misalnya ada studi jaringan. Studi jaringan adalah suatu metode dalam teknologi yang memungkinkan menggunakan tanaman secara aseptik dan kontrol yang lebih baik atas kondisi tumbuhan mereka. Metode ini melibatkan isolasi dan perbaikan jaringan tanaman di lingkungan laboratorium yang terkontrol. Ini ada tahapan kultur jaringan. Yang pertama itu ada pembuatan media. Yang kedua ada inisiasi. Yang ketiga ada sterilisasi. Yang keempat purifikasi. Yang kelima pemakaran. Yang keenam aklimatisasi. Pembuatan media. Tahap menjadi pembuatan media. Siapkan media seperti garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu siapkan juga bahan tambahan seperti akar dan gula. Sterilisasi dilakukan di tempat yang steril guna memaksimalkan proses perjalanan ini. Selain media steril, teknisi pun harus dalam kondisi steril. Multiplikasi, proses multiplikasi dilakukan dengan memperbanyak jalan tanaman dengan cara menanamkan ekstrak ke dalam media. Hasil dari multiplikasi ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Pengakaran. Proses pengakaran menunjukkan apakah ekstrak menghasilkan akar atau tidak. Jika akar muncul, artinya proses tumbuh jaringan berjalan baik. Aklimatisasi pada tahapan ini, eksplan akan dipindahkan keluar, yakni ditanamkan ke medium tanah. Hanya tanaman akan tumbuh seperti pada umumnya. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan kultur jaringan adalah bisa mengembang tanaman dalam jumlah banyak, namun waktu yang singkat. Dua, tanaman baru cepat tumbuh. Tiga, hasil dari kultur jaringan tidak terbatas. Keempat, bibit terhindar dari lama. Kelima, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Kekurangan teknik jaringan adalah satu, biaya besar. Dua, kultur jaringan termasuk sulit. Tiga, harus ada keahlian untuk melakukannya. Empat, media besar dan berbagai macam. Did you know that you share 50% of your DNA with a banana? You might be more closely related than you thought. This is because all living cells contain genetic material in the form of the chemical DNA. Each of your cells contains an incredible 2 meters of DNA. It is possible to fit all that DNA in a tiny cell because the DNA is extremely narrow, only about 2 nanometers, and it is tightly wound around proteins. You can find out more about DNA and its structure by watching this video. Do you want to see what DNA looks like? Well, it is possible. You just need to extract it from some cells. You can do this in a lab or even in your own kitchen. The easiest way to do this is to use some fruit. In this video, we will go through the steps to show you how. First, you need to choose your fruit. The best fruits to use are those that have plenty of DNA. Strawberries are a good choice, as are kiwi fruit. You then blend or mash the fruit with salt water. This breaks apart the cells from each other. It also starts to break down the cell walls. Salt is used so that the DNA is more likely to clump together in the final stage. The next stage is to pass the liquid through a sieve and collect the fruit soup. This will contain all the strawberry cells with the DNA inside the nucleus. To break apart the membrane surrounding the cell and the nucleus and release the DNA, you add some detergent, such as washing up liquid, to the soup. This ruptures the cell membranes. Adding a pinch of protease enzyme will help break down the proteins the DNA is wound tightly around. The DNA will uncoil and will now be present in the mixture as long strings. You can use pineapple juice, contact lens cleaner, or a pinch of meat tenderizer. These all contain protease enzymes. You can't yet see the DNA because it is dissolved in the mixture. To see it, you have to make it insoluble. To do this, you slowly pour ice-cold ethanol into the mixture. The ethanol is at this low temperature to slow down the action of enzymes naturally present in the cell that will break down the DNA.
In a normal, healthy cell, these enzymes are usually kept separate from the DNA by the nucleus membrane, but you ruptured this in an earlier step. Ethanol is less dense than water, so it forms a layer on top of the fruit soup. The salted DNA is insoluble in ethanol, so it will begin to precipitate out of the fruit soup at the boundary between the soup and the ethanol. It transforms from a dissolved solute into an insoluble substance in the ethanol layer. You will see cloudy strings of DNA, which you can remove by winding it around a wooden stick. There, you have extracted DNA. You can then observe this DNA with a microscope or use it for other experiments. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Comment below. Coba bayangin kalian lagi potong rambut, terus tiba-tiba rambut kalian berubah jadi kalian. Nah, ini mungkin terdengar absurd, ya, tapi dengan teknologi, hal semacam itu bisa dilakuin. Tapi bukan pada manusia, melainkan pada tanaman. Tentunya proses ini nggak tiba-tiba terjadi juga. Ada sebuah proses perkembangbiakan vegetatif yang kita sebut sebagai kultur jaringan. Apa itu? Kultur jaringan yang bisa disebut mikropropagasi adalah bentuk perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara memanipulasi jaringan tumbuh-tumbuhan dalam kondisi aseptik atau jadi kalau kalian mengambil bagian tertentu dari suatu tanaman dan merawatnya dengan cara tertentu, kita bisa menciptakan tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan tanaman induknya. Nah, kultur jaringan ini salah satu bentuk dari bioteknologi yang masuk kategori modern. Masih ingat sama pelajaran itu? Kalau enggak, kita flashback dulu sebentar. Sesuai namanya, bioteknologi, bio dan teknologi. Ya, teknologi yang memanfaatkan peran dari makhluk hidup. Manusia memanfaatkan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan mereka kayak kebutuhan pangan atau kesehatan. Contoh produk bioteknologi yang paling dekat dengan kita, bahkan mungkin ada di dapur adalah tempe. Makanan ini dibuat dengan manfaatin jamur. Bioteknologi bisa dibedain jadi dua, bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Oke, yang pertama, ada bioteknologi konvensional. Jenis bioteknologi konvensional itu memanfaatin mikroorganisme atau organisme berukuran kecil secara langsung dan menggunakan metode sederhana. Cerita tentang perkembangan bioteknologi konvensional dimulai dari ilmuwan asal Prancis yang satu ini. Pada saat itu, ia menemukan bahwa minuman anggur bisa terfermentasi dan bisa juga busuk karena perbuatan suatu mikroorganisme. Sedikit fun fact, meskipun waktu itu udah banyak yang produksi fermentasi bir dan anggur, sejujurnya produsen dan ilmuwan masih belum ngerti kenapa fermentasi bisa terjadi. Makanya, saat itu banyak proses fermentasi yang gagal dan malah membuat bir menjadi busuk. Jadi, penemuan dari Pasteur ini merupakan terobosan baru. Singkat cerita, puluhan tahun setelah itu, ilmuwan mulai memanfaatkan mikroorganisme untuk menciptakan beberapa larutan kimia ini. Bioteknologi akhirnya berkembang dan memunculkan jenis bioteknologi yang kedua, yaitu bioteknologi modern. Kalau bioteknologi jenis ini, ilmuwan manfaatin makhluk hidup dengan metode yang lebih rumit dan mahal, yaitu rekayasa genetika. Perbedaan lebih lengkapnya ada di tabel ini. Mulai dari sejarahnya, metode, peralatan, hasil, dan contohnya. Beda semua. Tapi intinya ada dua jenis bioteknologi ini bisa dibedain dari metode yang dipakai dan prosesnya. Oke, sekarang kita kembali ke fokus utama kita, yaitu kultur jaringan. Sesuai tabel tadi, kultur jaringan adalah bioteknologi modern. Dan untuk memulai kultur jaringan, kita harus membuat media tumbuhnya dulu. Media yang dipakai ini jadi faktor penentu apakah kultur jaringan akan berhasil atau enggak. Media tumbuh ini terbuat dari agar dengan campuran garam mineral yang berisi unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, serta zat pengatur tumbuh. Semua itu kita taruh dalam sebuah wadah yang sudah disterilisasi agar tidak ada kontaminasi.
Tahap berikutnya adalah tahap inisiasi atau pengambilan explant. Simpelnya, explant ini adalah bagian kecil dari tumbuhan induk yang akan dikembangin pakai teknik kultur jaringan untuk jadi tumbuhan baru. Nah, nggak semua bagian tumbuhan bisa kita ambil untuk dijadiin explant. Beberapa bagian yang bisa kita pakai adalah ujung akar, bang, atau kambium tanaman karena mereka punya sifat totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan buat berkembang jadi tumbuhan baru yang utuh. Karena kultur jaringan ini mengutamakan kondisi aseptik, tumbuhan yang jadi sumber explant kita harus dicuci terlebih dahulu dengan larutan disinfektan sebelum akhirnya kita potong kecil-kecil. Setelah itu masuk ke tahap multiplikasi. Explant yang sudah diambil tadi ditanam ke media yang sudah disiapkan untuk dimasukkan ke inkubator. Nantinya dia akan berkembang jadi kalus. Simpelnya kalus itu masa sel tumbuhan yang belum terdiferensiasi. Lalu kalus dipindahkan ke medium baru biar bisa terus berkembang menjadi planet atau tumbuhan kecil yang sudah memiliki akar dan daun. Kalau udah jadi planet, mereka bakal dipindah ke medium baru lagi sampai mereka siap masuk ke tahap berikutnya. Jadi di tahap multiplikasi ini, cikal bakal tumbuhan ini benar-benar dimanja. Speed banget deh, dikasih bersihan cukup, dimanja bersih, bahkan suhu sampai kelembabannya terkontrol banget. Setelah itu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu aklimatisasi. Pada tahap ini, tumbuhan dipindahkan ke greenhouse agar mereka bisa beradaptasi dengan dunia luar yang sebenarnya sebelum mereka ditaruh di kebun seperti pada tanaman umumnya. Ibaratnya aklimatisasi kayak masa orientasi untuk tanaman baru. Biar mereka nggak kaget waktu pindah dari lab di mana mereka dimanja dan sekarang ketemu dengan dunia beneran. Oke, sampai sini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya. Kenapa sih kok ribet banget memperbanyak tumbuhan pakai cara ini? Apa faedahnya? Nah, meskipun lebih ribet daripada nanam tumbuhan pada umumnya, cara ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah teknik kultur jaringan nggak membutuhkan lahan yang luas. Kayak perkebunan pada umumnya. Yang kedua, tanaman yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi, kalau induknya adalah tanaman yang bersifat unggul, maka seluruh anak-anaknya yang dikembangin pakai kultur jaringan juga jadi tanaman varietas unggul. Yang terakhir, bibit tanaman bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak dan dengan waktu yang lebih singkat. Jadi, begitulah cara melakukan kultur jaringan dan kenapa cara ini dipakai buat memperbanyak tumbuhan. Jadi, mungkin nggak kultur jaringan ini dilakukan ke manusia? Sebenarnya, sel manusia atau hewan juga punya sifat totipotensi. Sayangnya, sel induk nggak bakal bisa membentuk individu baru kayak yang dilakuin sama tanaman tadi. Mereka cuma mampu berkembang jadi sel-sel penyusun tubuh aja. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan thanks bro! Perkenalkan nama saya Zahra Milesa dari kelompok 1. Dampak negatif kemajuan ilmu dan teknologi terhadap sumber daya manusia itu apa aja sih? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Itu dampak negatif kemajuan ilmu dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Kemajuan ilmu dan teknologi di samping memberikan dampak positif terhadap kelestarian sumber daya alam, juga dapat memberikan dampak negatif terutama pada sumber daya alam manusia. Dampak negatif yang dapat dirasakan pada sumber daya manusia adalah terjadinya perubahan sikap sosial. Hai, saya Ricardo dari kelompok 5 izin bertanya, salah satu cara pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kedokteran adalah? Ya, saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 5. Salah satu cara pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kedokteran adalah, itu jawabannya gen yang memproduksi insulin ke dalam DNA bakteri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Alkausa dari perwakilan kelompok 2. Nah, saya ingin bertanya nih tentang bioteknologi. Dampak buruk bioteknologi itu ada apa aja sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan dampak buruk bioteknologi. Dampak buruk bioteknologi yaitu hasil limbahnya itu yang tinggi. Terus mengurangi plasma nutfah di Indonesia dan alkohol yang dihasilkan selama proses fermentasi merusak kesehatan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sadika Ramadhani, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan bertanya, sebutkan mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Sebutkan mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik. Mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik yaitu Penicillium notatum. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefan Rizky Matius Kahang dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apa dampak bahaya dari bioteknologi yang tidak dapat terkendali? Terima kasih. Saya ingin jawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penerapan bioteknologi secara tidak terkendali. Jawaban itu berkurangnya keragaman di alam, munculnya penyakit, munculnya tanaman superguna, munculnya resistensi terhadap antibiotik, menyalahi kode etik, penyalahgunaan senjata biologis, memperparah kesenjangan sosial. Perkenalkan, nama saya Fahira dari kelompok 4. Izin bertanya, keuntungan dari kegiatan bioteknologi itu apa? Baik, saya izin menjawab dari kelompok 4. Keuntungan apa yang dapat diambil dari kegiatan bioteknologi? Ya, jawabannya meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Menghasilkan vaksin dengan menggunakan virus, meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui penyerapan proses kultur jaringan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok 6. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.